Ya, dialog kita kembali lanjutkan dan tadi sudah sempat tersambung bersama kami Bapak M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, dan kita ke Ibu Yeni terlebih dahulu dari Fitra. Tadi dikatakan ketika saya konfirmasi bahwa mereka tahu e-budgeting enak aja, orang mereka tahu kok e-budgeting yang mereka permasalahkan adalah katanya Ahok mengajukan RAPBD yang memang sudah dibahas, tapi kemudian mengajukan yang berbeda gitu. Begini sebenarnya, bukan mengenai persoalan paham tidak paham. Kemudian yang kita coba tarik adalah salah satu statement dari teman-teman DPRD bahwa e-budgeting itu tidak ada payung hukumnya. Salah satu 11 aturan yang dilanggar oleh Ahok, kan begitu. Ya kita bilang bahwa masa sih tidak ada payung hukumnya. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemda itu ada payung hukumnya, begitu. Hanya saja kalau kita berbicara mengenai e-budgeting, informasi keuangan daerah, ini ternyata tidak ada komunikasi yang cukup baik, begitu kan? Yang kita anggap tidak ada komunikasi yang cukup baik sebenarnya apa? DPRD tidak mencoba untuk merespon sebenarnya informasi pengelolaan keuangan daerah yang dibangun oleh oleh Pemprov itu coba untuk dibahas di dalam pembahasan di DPRD. Kalau kita bisa bilang ini adalah fenomena gunung es, berarti memang fenomena politik anggaran seperti yang terjadi di DKI Jakarta memang juga dialami oleh daerah-daerah yang lain. Mungkin bisa diceritakan, Bu? Iya begitu. Kalau berbicara mengenai persoalan bangunan di dalam skema politik anggaran, kita tahu ya, salah satunya DKI Jakarta yang tadi saya sampaikan bahwa dominasi kepentingan dominasi dalam pembahasan secara politis itu memang banyak mewarnai di sini dengan menegasikan 4 hal yang tadi, begitu kan. Nah, ini yang kita anggap adalah aktornya seperti apa? Pembahasnya jelas eksekutif dengan legislatif. Apakah kepentingan partai politik, kepentingan korporasi, kemudian kepentingan personal itu mendominasi, kemudian menegasikan rakyat, ya kita nilai. Dengan cara apa kita nilai? Ya kita nilai adalah uji publik itu tadi. Sebenarnya seperti apa sih sebenarnya bangunan politik anggaran pada saat pembahasan. Fitra sudah mulai mengajak pihak teman-teman DPRD untuk melakukan diskusi publik atau uji publik? Belum, kita mencoba untuk ini ya, untuk konfres beberapa kali, ya kan, kita sampaikan kepada beberapa kawan di DPRD, begitu kan. Ayo kita uji publik, begitu kan. Harus kita selesaikan saat ini juga, jangan terlalu berlarut-larut, karena ini sudah sudah bulan ketiga, begitu kan. Kalau bulan ketiga kita berpengalaman lagi lah pada pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta tahun kemarin. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan daerah kemarin penyerapannya sangat buruk, baru 47%. Nah, kalau ini sudah di bulan ketiga dan itu belum diketok, kan begitu. Ini otomatis berimplikasi pada stagnanisasi pembangunan di DKI Jakarta. Termasuk mungkin penggajian dari pegawai dan aparat daerah. Penggajian juga iya. Kemudian pemberian bantuan sosial mengenai kartu Indonesia Jakarta, kartu sehat, kan begitu. Nah, ini kan tidak terimplementasikan. Nah, paling tidak untuk di ranah hukum berjalan, tetapi paling tidak Kementerian Dalam Negeri kita bilang bahwa harus menjadi mediator, menengahi, menjadi mediator untuk mereview, mengoreksi kira-kira mana sih sebenarnya anggaran yang dianggap siluman. Itu perlu dengan melakukan uji publik itu tadi. Itu ya harus berani, begitu loh. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman DPRD dengan melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan, tetapi dengan melibatkan masyarakat itu penting. Jadi uji publik tetap dilakukan, artinya diskusi politik, komunikasi politik tetap dilakukan, tapi uji hukum juga tetap dilakukan, artinya tetap diproses lewat KPK mungkin ya. Iya, kalau misalnya memang betul ada kong-kali-kong, artinya ada kong-kali-kong dari DPRD dengan pihak dari bawahannya, dari Pemprov sendiri, dari Pak Ahok sendiri, akan banyak sekali orang yang terlibat, begitu ya? Ya, iya, ini sebenarnya belum begini. Lagi ini bancakan politik juga partai. Berarti kalau memang itu terbukti ya, hipotesisnya bahwa mereka terlibat di dalam kong-kali-kong dalam pembahasan keuangan daerah untuk DKI Jakarta, berarti apa? Tata kelola yang pengelolaan keuangan daerah itu memang harus ditata, ya kan? Harus kemudian dibangun kembali demokratisasi anggarannya. Seperti apa sih sebenarnya transparansi yang sudah dibangun? E-budgeting, tetapi e-budgeting ini bisa
bisa nggak tertransformasikan ke DPRD. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat, ada uji publik, konsultasi publik ataupun seperti apa. Akuntabilitas sebenarnya juga seperti itu. Fungsi-fungsinya DPR bukan hanya sebagai fungsi budgeting, tetapi fungsi kontrolnya seperti apa, sehingga terjadi yang dianggap bahwa ada markup, ada penggelapan dan sebagainya. Itu yang kita tidak inginkan. Ya, Bu Yeni, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Bu Yeni ingin memberikan closing statement mungkin di dialog kali ini. Begini, kami dari masyarakat CSO dan kawan-kawan yang lain mencoba untuk menengahi ya, bukan kita blok di DPRD ataupun di teman-teman eksekutif, mencoba untuk mendorong bahwa APBD ini segera diketok. Salah satunya sebenarnya begini, baik segera Pemprov diketok versi manapun? Bukan, versi manapun adalah itu tadi, uji publik. Harus segera dilakukan uji publik. Baru diketok? Baru diketok. Ya. Mana yang dianggap versinya DPRDK ataukah versinya Pemprov-kah yang ada kesalahannya dan adanya anggaran siluman untuk membuktikan bahwa ada anggaran siluman untuk itu. Sebenarnya begini, Pemprov DKI maupun DPRD itu sebenarnya sudah mendapatkan sanksi, tidak bisa mendapatkan hak atas keuangannya, yaitu dia tidak bisa mendapatkan gaji dalam 6 bulan. Karena apa? Ada keterlambatan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah di pasal 320. Seharusnya seperti itu. Tidak perlu mereka mendapatkan itu. Itu sebagai punishment bagi eksekutif maupun legislatif karena tidak bisa menyelesaikan APBD. Jadi siang hari ini akan ada konferensi pers dari Fitra? Iya, dari Fitra. Data-data tadi yang kemudian akan dibandingkan begitu ya. Baik, terima kasih. Kita berharap kemudian kisru ini segera selesai. Walaupun memang tatanannya masih tatanan daerah, tapi ini kemudian juga sepertinya memang fenomena gunung es karena ini terjadi juga di daerah-daerah lain. Terima kasih Ibu Yeni telah sharing bersama kami di Jurnal Pagi.